Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Manajemen Pengawasan Risiko Bank Syariah. Saya Agung Dwi Andara, ada Feni Fatimah, ada Anggraini, ada Yunia Rahmawati. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu resiko bank syariah. Resiko pada perbankan merupakan suatu kejadian yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Resiko pada bank dibedakan secara dua kelompok. Yang pertama yaitu resiko yang sistematis. Resiko ini terjadi diakibatkan karena adanya perubahan kebijakan pemerintah dan kebijakan situasi pasar atau krisis politik dan sebagainya yang berdampak pada seluruh masyarakat umum. Nah, yang kedua itu resiko yang tidak sistematis. Resiko ini unik dan terjadi pada bisnis tertentu saja. Materi yang selanjutnya yaitu manajemen risiko pembiayaan bank syariah. Risiko yang muncul akibat bank tidak mampu mengembalikan dana cicilan pokok yang diberikan dan investasi yang dilakukannya. Penyebab utamanya adalah karena bank terlalu mudah memberikan pinjaman atau menginvestasikan kepada nasabah karena bank dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian kredit kurang maksimal. Ini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang macam-macam risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Yang pertama, ada risiko pembiayaan, yaitu risiko yang terjadi akibat kegagalan dari pihak lawan. Yang kedua yaitu risiko pasar, adanya pergerakan variabel. Yang ketiga yaitu ada risiko operasional, adanya ketidakcukupan proses internal. Yang keempat ada risiko likuiditas, yaitu bank tidak mematuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Yang kelima ada risiko hukum, kelemahan aspek yuridis. Yang keenam ada risiko reputasi, adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank. Yang ketujuh ada risiko strategis, adanya penetapan strategi yang kurang tepat. Yang kedelapan ada risiko kepatuhan, adanya tidak mematuhi peraturan undang-undang. Yang kesembilan risiko modal, yaitu melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang dihadapi oleh pihak bank. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah tentang dampak dan risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Nah, kerugian akibat risiko atau risk loss pada suatu bank ternyata dapat berdampak pada para pemangku kepentingan ataupun stakeholder bank seperti para pemegang saham, karyawan, serta nasabah. Nah, berikut ini akan diuraikan dampak potensial akibat kerugian risiko ini terhadap stakeholder ataupun terhadap ekonomi. Yang pertama adalah dampak terhadap pemegang saham. Di antaranya yaitu yang pertama penurunan nilai investasi. Nah, yang ini akan berpengaruh terhadap penurunan harga ataupun penurunan keuntungan. Karena turunnya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan para pemegang saham juga. Yang kedua adalah hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima sebagai akibat dari turunnya keuntungan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga adalah kegagalan investasi atau yang paling fatal adalah kebangkrutan perusahaan. Yang kedua adalah dampak terhadap karyawan. Di antaranya adalah yang pertama, dikenakannya sanksi indisipliner atas kelalaian yang menyebabkan kerugian. Yang kedua adalah pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus ataupun pemotongan gaji. Yang ketiga adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selanjutnya adalah yang ketiga, dampak terhadap nasabah. Di antaranya adalah merosotnya tingkat pelayanan, berkurangnya kualitas produk yang ditawarkan,
krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana, perubahan peraturan, serta dampak terhadap perekonomian. Saya akan menjelaskan tentang teknik mengidentifikasi dan menilai resiko. Yang pertama yaitu brainstorming, di mana para satuan kerja dari berbagai divisi berkumpul untuk menyatakan pendapat atau brainstorm atas isu-isu yang terjadi. Kedua yaitu workshop. KKS memfasilitasi workshop yang akan membantu pegawai untuk menjelaskan, mengidentifikasi, dan menilai resiko. Ketiga yaitu questionnaires, di mana para satuan kerja diperlengkapi dengan kuesioner yang berisikan tujuan dan resiko yang mungkin akan timbul. Keempat, self-assessment. Self-assessment dilakukan oleh para manajer dengan bantuan dari SKAI, Divisi Keuangan dan Kontrol atau akuntan luar. Kelima yaitu filters. Resiko dikaji dengan beberapa filter seperti dampak yang tidak besar, resiko yang terkendali, dan lain-lain. Keenam yaitu asesmen matrik. Matrik ini mencakup pertanyaan yang meliputi elemen-elemen manajemen resiko dan pengendalian intern. Ketujuh, risk identification templates. Satuan kerja mendapatkan template untuk mengkaji resiko dari saat merencanakan dan saat menjalankan proses. Kedelapan yaitu bottom-up risk assessment. Satuan kerja mengidentifikasi dan mengkaji resiko, kemudian hasilnya akan diakumulasi di tingkat pusat. Kesembilan, value at risk model and worst case model. Model ini digunakan untuk mengkaji resiko dan mengestimasi potensi rugi pada suatu nilai posisi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan faktor-faktor yang ada di pasar. Materi selanjutnya yaitu mitigasi resiko. Yang pertama adalah risk assumption, yaitu menerima risiko potensial dan mengoperasikan sistem TI untuk menurunkan risiko ke tingkat yang dapat diterima. Kedua, risk avoidance, yaitu menghindari risiko dan menghilangkan penyebab risiko. Ketiga, risk limitation, yaitu membatasi risiko dan menerapkan kontrol untuk meminimalkan dampak merugikan dari ancaman yang sedang berlangsung. Keempat, risk planning, yaitu mengelola risiko dengan membangun rencana yang memprioritaskan, menerapkan, dan memelihara kontrol. Kelima, research and acknowledgement, yaitu mengurangi risiko dengan menyadari kelemahan, meneliti kontrol untuk memperbaiki kerentanan. Keenam, risk transference, yaitu melakukan transfer risiko dengan menggunakan pihak ketiga untuk mengganti kerugian, seperti pembelian asuransi. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga ilmunya bermanfaat. Dan apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.